Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Yasmin dengan NIM 2310931009. Saya merupakan salah satu mahasiswa teknik industri di Fakultas Teknik Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan salah satu metode loading size yaitu WWA atau Wagner-Witten Algorithm. Sebelum melakukan langkah-langkah perhitungan AWW, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu loading size. Jadi, loading size itu merupakan jumlah unit bahan atau produk yang dipesan, diproduksi, dan dipindahkan dalam satu kali proses. Konsep ini penting dalam perencanaan dan pengendalian produksi, khususnya pada sistem MRP atau Material Requirement Planning. Untuk tujuan loading size itu ada empat, yaitu mengoptimalkan biaya produksi dan persediaan, menghindari kelebihan dan kekurangan stok, menjamin kelancaran proses produksi, meningkatkan efisiensi operasional. Dan metode-metode yang ada di loading size itu antara lain adalah load for load, economic order quantity, fixed order quantity, periode order quantity, less unit cost, less total cost, sale per mil, part period balancing, dan Wagner-Witten algorithm atau AWW. Jadi AWW tersebut merupakan metode loading size yang menghitung seluruh kemungkinan pemesanan, memilih kombinasi yang memberikan biaya total minimum, memperhitungkan biaya pemesanan, biaya penyimpanan, biaya permintaan setiap periodenya. Untuk data yang diperlukan pada biaya periode tersebut itu ada tiga, yaitu jumlah permintaan per periode, biaya simpan per produk, dan biaya pesan. Langkah-langkahnya itu terdapat ada tiga, jadi untuk sistem langkah-langkah yang akan dilakukan pada proses metode AWW itu ada tiga dengan menggunakan tiga tabel, yaitu tabel alternatif pembelian, tabel ongkos variabel matriks, serta penentuan ongkos minimumnya. Berikut merupakan contoh perhitungan dari produk AWW yang akan dijelaskan selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara yang akan dilakukan untuk metode slotting size AWW. Jadi untuk di sini saya sudah mendapatkan jumlah permintaan per periodenya, yaitu ada periode satu pertama sampai periode ke-20 dengan jumlah permintaan triplex garpu itu sebanyak 52 buah. Pak untuk periode satu, periode 2 itu sebanyak 122 buah, periode 3 122 buah, hingga periode ke-20 sebanyak 124 buah. Di sini juga saya mendapatkan biaya pesan untuk setiap komponen triplex garpu itu sebesar 18.000, sedangkan biaya simpan itu sebesar 10. Jadi untuk tabel-tabelnya itu saya sudah buatkan, yaitu ada tabel berupa alternatif pembelian atau pemesanan, alternatif biaya pemesanan, serta biaya pemesanan permintaan akhirnya. Nah, untuk awal-awal ini kita pertama isikan dulu permintaan untuk di setiap periode seperti yang ada pada permintaan yang ada MRP sebelumnya. Sedangkan selanjutnya setelah diisi kita akan melakukan pencarian alternatif pembelian di mana alternatif pembelian itu sama untuk periode satu di baris per satu itu sama dengan permintaan periode pertama, sedangkan baris kedua untuk periode kedua itu adalah permintaan pada periode kedua. Untuk yang baris satu periode kedua itu didapatkan dari hasil dari penjumlahan dari permintaan sebelumnya ditambah dengan permintaan pada periode kedua dan didapatkan 174. Sedangkan untuk yang periode 3 itu sama, yaitu dilakukan dengan menggunakan yang terakhir pada baris ketiga itu adalah permintaan periode ketiga, sedangkan baris kedua untuk periode ketiga adalah permintaan periode sebelumnya ditambahkan dengan periode ketiga dan sebelumnya periode ditambah dengan periode permintaan seterusnya. Kemudian agar lebih cepat kita seret.
Kemudian didapatkan hasil untuk alternatif pemesanan periode pertama untuk baris pertama itu sebanyak 52 buah. Untuk periode kedua, baris kedua itu sebanyak 122 dan kan selanjutnya sampai periode 20 itu rumusnya sama. Baiklah, selanjutnya itu adalah biaya pemesanan. Biaya pemesanan itu dapat dicari dengan mengalihkan jumlah biaya pesan, biaya manufacturing item dikali sorry, ditambah dengan biaya simpan dikali dengan jumlah sim komponen yang disimpan pada periode tersebut. Karena periode pertama itu hanya satu kali pemesanan, kan dan dia adalah periode pertama dan pemproduksian pertama pada bulan tersebut atau tahun tersebut, maka itu tidak ada biaya simpannya. Maka dia dikurangkan dengan jumlah jumlah permintaan komponen tersebut itu sendiri dan didapatkan biayanya sebesar itu. Sedang begitupun dengan periode periode 2 dan periode 2 dan pada baris kedua di mana biaya pesan ditambah dengan biaya simpan dikali dengan biaya jumlah yang disimpan karena dia hanya satu maka cuma jika dikurangkan dengan nilainya itu sendiri. Sedangkan untuk baris pertama dan kolom kedua atau periode kedua itu dia dilakukan sebanyak dua kali yaitu biaya simpan ditambah dengan biaya pesan ditambah dengan biaya simpan dikali dengan dikali dengan biaya produk yang pada baris pertama periode kedua dikurang dengan baris satu kolom satu ditambah dengan buka kurung baris pertama dikurang baris satu. Jangan lupa untuk ditambahkan periodenya dalam kurung dan dikunci untuk biaya simpan dengan F4 untuk biaya simpan dan biaya biaya pesannya dan didapatkan nilainya sebesar berikut. Astagfirullah. Didapatkan biaya pesan sebagai berikut. Untuk mempersingkat waktu bisa diseret dan langsung saya tampilkan untuk nilai hasil dari biaya pesan manufaktur langkah keduanya. Dan didapatkan untuk biaya pesannya itu pada periode pertama dan periode ke baris pertama itu sebesar 18.000 dan sampai biaya ke periode ke-20 baris ke-20 itu sebesar ke 18.000 juga. Karena dia tidak melakukan biaya tidak menyisakan satu produk yang perlu disimpan pada periode tersebut dan di baris tersebut. Kemudian untuk biaya ongkos minimumnya kita menggunakan rumus yaitu di kolom paling bawah kita tuliskan minimum dari karena itu hanya satu. Jadi ini minimum dari baris berikut sampai baris minimum baris ke sini minimum baris ke sini. Periode keempat. Begitupun sebaliknya. Rumus yang digunakan pada ongkos periode ini itu ada minimum dari ZCE, ZCE ditambah dengan FE1
S1, di mana ZCE itu adalah biaya yang kita dapat, biaya yang minimum yang ada pada periode pada sebelumnya. Jadi untuk ini periode pertama itu adalah 18.000 dan didapatkan nilai minimumnya segini, dan untuk itunya berarti pada periode pertama ditambah, karena rumusnya ditambah dengan minimum periode sebelumnya. Untuk yang ini juga seperti itu, ditambah dengan periode sebelumnya. Dengan ini bisa kita kunci dengan F4. Ini bisa kita kunci dengan F4, dan ini adalah periode ketiga ditambah dengan minimum periode ke sebelum. Maaf, ada kekeliruan. Untuk biaya pertama itu tidak ada karena dia cuma untuk biaya tersebut. Baik. Nah, untuk hasilnya itu dapat dilakukan pada periode ke-20 dengan hasil sebagai berikut. Dan didapatkan untuk biaya minimum setiap periode itu adalah pada 36. Jadi untuk pemilihan pemesanannya itu dia dilihat pada yang paling kanan, di mana untuk satu kali pesan di periode pertama itu kita akan memesan itu sebanyak 5, berarti 3, yang kelima berarti 122. 122 kita pesan kan pada periode pertama, di mana periode pertama itu kita membutuhkan 550, 600, terus 650, di mana itu adalah nilai minimum untuk setiap periode. Jadi kita akan langsung memesan produk itu sebanyak 5 periode sekaligus dalam satu kali pesan untuk meminimumkan biaya. Terus untuk contoh yang kedua itu adalah bulk item, di mana bulk item itu sama saja, di mana ini adalah biaya di sini, dan ini adalah biaya ini ditambah dengan ini. Ini adalah, itu hasilnya akan sama, di mana hasilnya itu ini. Dan rumus yang kedua itu biaya pemesanan juga itu akan dikalikan dengan biaya pemesanan. Pemesanan ditambah dengan biaya dikali dengan biaya pesan dikurang biaya pesan pada bulan tersebut. Begitupun pesan tersebut, begitupun dengan biaya i- tata cara yang akan dilakukan pada manufacturing dan bulk itemnya. Dan didapatkan untuk periode pertama, dan periode kedua itu sebesar ini ditambah dengan ini dikali dengan biaya pesan dikurang biaya. Untuk hasilnya itu kita percepat, jadi produknya itu sebesar seperti ini hasil untuk produknya. Begitupun dengan langkah ketiga, di mana langkah ketiga itu kita mencari nilai minimumnya terlebih dahulu. Minimum dari ini, minimum, minimum dari ini, minimum dari yang kedua ya. Nah, dari yang kedua itu didapatkan seperti itu. Nah, namun untuk yang kedua, yang ke-38, periode ke-38, yaitu mencarinya dengan biaya pertama, yang kedua itu biaya biaya minimum F4 ditambah
dengan biaya sebelumnya. Biaya pada ini. Ini. Biaya F4, sorry, biaya F4 ditambah dengan biaya biaya yang ada pada sebelumnya itu berarti 480. Begitupun dengan biaya yang lainnya, di mana didapatkan untuk hasil. Dapatkan untuk sekali biaya pesannya itu yang paling minimum itu ada pada periode ke pada periode ke 80 minimumnya. Jadi untuk dilakukan sebanyak setiap hari dengan minimum pemesanan 2 bulan sebelum berarti ini sama dengan yang ini. Begitupun dengan seterusnya. Jadi untuk yang periode ke-37 kita itu memesan sebanyak karena dia minimumnya ada di 480 kita memesan sebanyak 97 dan kita periode ke-38 itu karena minimumnya ada pada 800 berarti kita pesan sebanyak biaya total yang perlu dikeluarkan perusahaan itu sebesar 540 rupiah dan untuk biaya manufaktur item itu sebesar 127 biaya totalnya. Mungkin sekian tutorial BWA yang akan saya berikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.